Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timi Alfarizi dengan NIM 2307015090. Tujuan saya ingin membuat video ini ingin mengerjakan tugas psikologi pendidikan tentang teori perkembangan dalam psikologi pendidikan. Apa itu teori perkembangan? Teori perkembangan adalah serangkaian pemikiran ilmiah yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berubah secara fisik, sosial, dan emosional. Dalam psikologi pendidikan, teori perkembangan digunakan untuk memahami cara berpikir dan belajar peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan tahap usia dan membimbing siswa mencapai potensi maksimal sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua, tujuan teori perkembangan memberi pemahaman ilmiah tentang kehidupan manusia, menjadi pedoman bagi pendidik dalam merancang strategi belajar mengajar, membantu mengidentifikasi masalah perkembangan siswa sejak dini, mengembangkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan usia dan kondisi peserta didik. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungannya dan perkembangan berpikir terhadap melalui tahapan bertahap. Tahapan kognitif Piaget yang pertama 0 sampai 2 tahun belajar melalui gerakan dan indera, memulai mengenali sebab dan akibat. Yang kedua ada 2 sampai 7 tahun mulai menggunakan bahasa, berpikir masih egosentris, hanya dari sudut pandang sendiri. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Mampu mengurutkan atau mengelompokkan dan memahami sebab dan akibat. Yang terakhir ada 12 tahun ke atas, bisa berpikir abstrak, menganalisis ide dan berpikir kritis. Yang selanjutnya pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah sejumlah keterampilan, kemampuan, atau sikap yang harus dicapai oleh seorang pada tahap usia tertentu agar ia bisa berfungsi dengan baik secara sosial, emosional, dan intelektual. Menurut Robert H. Vigors, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu yang keberhasilannya akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas selanjutnya, dan kegagalan membawa ketidakbahagiaan serta kesulitan. Yang kedua, ada ciri-ciri tugas perkembangan. Berikut beberapa ciri umum tugas perkembangan. Yang pertama, ada bersifat berurutan. Setiap tugas muncul sesuai dengan tahapan usia yang berbeda-beda. Yang kedua, bersifat universal atau hampir semua individu mengalami tugas yang sama di usia tertentu. Yang ketiga, relatif kompleks. Semakin dewasa, tugas perkembangan menjadi lebih kompleks. Keempat, menjadi dasar tugas selanjutnya. Gagal menyelesaikan satu tahap dapat mengganggu tahap berikutnya. 3. Sumber tugas perkembangan. Vigors menjelaskan bahwa tugas perkembangan berasal dari 3 sumber utama. 1. Kematangan biologis, contohnya belajar berjalan saat balita, pubertas saat remaja. Yang kedua, tuntutan budaya dan masyarakat, contohnya belajar membaca, sopan santun, dan bekerja. Yang ketiga, nilai dan aspirasi pribadi, contohnya keinginan menjadi guru, memilih gaya hidup tertentu. Keempat, tugas perkembangan menurut usia. Tugas perkembangan dibagi berdasarkan fase kehidupan. Yang pertama ada 0 sampai 6 tahun, mengembangkan kontrol fisik, berjalan atau berbicara, belajar membedakan benar dan salah, dan mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan keluarga, atau menumbuhkan kepercayaan besar dan rasa aman. Yang kedua ada 6 sampai 12 tahun, belajar membaca, menulis, berhitung, atau akademik yang lainnya, mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya, dan belajar tanggung jawab, disiplin, memahami peran, gender, dan norma sosial. Ketiga ada 12 sampai 18 tahun, menemukan identitas diri, mengembangkan nilai kepercayaan dan cita-cita, belajar berpikir abstrak dan kritis, membina hubungan yang sehat dan lawan jenis dan kelompok sosial, mempersiapkan pendidikan atau karir di masa depan.
Keempat ada 18 sampai 30 tahun. Memilih pasangan hidup dan membangun rumah tangga, menentukan dan memulai karir dan mengembangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi serta menyesuaikan diri dengan kehidupan mandiri. Yang terakhir ada 5 pentingnya tugas perkembangan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada bagi guru, mengetahui tugas perkembangan membantu guru menyesuaikan strategi mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di setiap usia. Bagi siswa sendiri itu mengetahui apa yang perlu dikuasai di usia tertentu dapat membantu siswa lebih fokus, percaya diri, dan mampu berkembang secara optimal. Serta bagi orang tua dapat memberikan dukungan dan stimulasi yang tepat waktu untuk mendampingi anak mencapai tugas perkembangan. Nah, iya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.